Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kita kali ini masih melanjutkan hubungan dengan manajemen usaha baru ya. Yang mana pada video kali ini kita sedikit membahas tentang respon konsumen terhadap inovasi atau lebih ke perilaku ya. Bisa dikatakan lebih ke perilaku daripada konsumennya. Oke, inovasi di sini sangatlah penting ya untuk banyak hal terutama dalam bisnis ya, termasuk dari kesuksesan dari perusahaan ataupun bisnis usaha tentunya ya. Namun menjadi inovatif itu bukanlah sesuatu yang mudah ya karena tidak banyak orang itu bisa dapat melakukannya. Jadi saat melakukan perubahan pun tentu saja akan selalu ada yang namanya tantangan yang mengiringinya. Jadi begitu juga saat suatu perusahaan itu akan melakukan sebuah inovasi. Ya, jadi ada 5 tantangan yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya tentang 5 tantangan yang menghantui daripada corporate inovasi ya ketika akan melakukan inovasi itu sendiri. Oke ya, saya next. Nah, jadi di sini kalau kita bahas secara pengertian ya, terutama tentang minat beli dari konsumen. Konsumen ini bisa dikatakan setiap orang ya, kelompok atau bisa juga badan hukum pemakai daripada suatu harta dalam bentuk benda atau jasa ya, karena memang adanya hak ya, terutama mempunyai hak. Kemudian customer atau konsumen ya, di sini bisa juga dikatakan seseorang yang bisa berbelanja itu secara berkala ya tentunya yang bisa menjadikan sebuah kebiasaan kegiatan dalam membeli barang. Jadi pada suatu toko tertentu walaupun masih ada toko yang lain orang itu biasanya didekati oleh pemilik toko ya dengan tujuan agar orang itu selalu berbelanja ya terutama di tokonya ya. Jadi bukan hanya sekali datang belanja tapi orang selalu berharap menarik perhatian daripada calon konsumen atau pelanggannya ya untuk selalu berbelanja di tokonya tentunya di masa yang akan datang. Nah, di sini contohnya adalah orang yang diingat ya ukuran dan kesukaannya oleh pemilik toko. Jadi ya memang orang yang selalu berbelanja di tokonya ya. Jadi salah satu dari segi minat beli konsumen yang bisa jadi daya tariknya memang di situ ya. Kemudian minat beli ini juga merupakan bagian dari komponen perilaku ya, terutama dalam sikap mengkonsumsi terutama. Di sini ada beberapa faktor yang untuk mempengaruhi daripada perilaku konsumennya, yang mana perilaku si pembeli ya ataupun konsumen dia biasanya mengacu pada perilaku pembelian ya, terutama dari konsumen final yang mana individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa itu untuk mengkonsumsi untuk pribadi terutama ya itu yang paling simpelnya ya. Kemudian ada beberapa faktornya. Yang pertama bisa dilihat dari faktor kebudayaan ya. Faktor kebudayaan di sini yang bisa mempengaruhi daripada perilaku konsumen biasanya itu berkaitan dengan sebuah budaya yang dianut oleh si individu itu sendiri ya ataupun masyarakat sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya banyak ya kalau kita lihat dari segi kebudayaan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor sosial. Nah, untuk faktor sosial di sini faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu biasanya dari segi eksternal individunya, tergantung dari individunya itu dari segi sosialnya seperti apa. Jadi itu lebih dilihat itu dari sisi eksternalnya ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi biasanya lebih mementingkan kepada keputusan pembelian ya, yang mana dilakukan si individu juga biasanya berpengaruh, biasanya dipengaruhi juga oleh karakteristik yang memang apa yang ada pada dirinya sendiri gitu ya. Itu memang sudah pasti ya, kalau dia membutuhkan apa ya itu tergantung dari pribadinya. Kalau dia sukanya apa ya pasti akan
akan dibeli ya. Jadi dari segi faktor pribadi. Kemudian faktor keempat sebenarnya banyak faktor ya, tapi di sini kita bahas 4 saja ya. Kemudian faktor keempat di sini dari segi psikologis. Nah, kebutuhan yang memang biasanya harus dipenuhi oleh seseorang itu tidak selalu yang sifatnya itu fisiologis ya, atau pemenuhan kebutuhan fisik. Misalnya pemenuhan kebutuhan akan rasa lapar, kemudian haus dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali faktor kalau kita lihat dari segi psikologisnya. Oke, kita next. Nah, di sini ada inovasi produk ya. Dari kalau tadi kita bisa melihat dari perilakunya, kita lihat juga dari produknya ada hubungannya dengan barangnya. Nah, untuk produk bisa dikatakan juga salah satu yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan itu memang dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga sebuah aktivitasnya dari operasional tentunya dan juga dari segi kesehatan keuangan perusahaan. Jadi secara luas produk ini ada suatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk bisa memuaskan suatu kebutuhan ataupun keinginan. Ya, jadi dengan melalui produk, produsen pun dapat memanjakan konsumen itu karena dari produk yang akan diketahui seberapa besar sih kepuasan dan kebutuhan akan produk itu sendiri dalam kehidupan konsumennya, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh konsumennya. Jadi inovasi ini ya, seperti yang kita tahu ya, dia merupakan proses yang bisa dikatakan dinamis, ya, sehingga memerlukan adanya sistem yang memang bisa mendukungnya ya. Jadi dengan begitu kita juga bisa dengan mudah untuk mengukur apakah inovasi yang kita lakukan sudah sesuai atau justru melenceng gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Nah, jadi tujuan dari inovasinya dari produk atau barangnya, tujuannya itu kalau dari sisi perusahaan itu untuk melakukan yang namanya inovasi produk untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan ya. Memang karena ya produk yang telah ada itu biasanya rentan terhadap perubahan kebutuhan dan juga selera daripada konsumennya. Ya, dari segi teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, misalkan ya, serta meningkatkan persaingan tentunya. Inilah jadi salah satu tujuan dari inovasi dari segi produknya. Kemudian inovasi produk ini juga merupakan cara ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai ya bagi sebuah komponen karena dia merupakan salah satu kunci kesuksesan dari sebuah operasi bisnis ya yang bisa dapat membawa sebuah perusahaan itu nantinya memiliki keuntungan yang kompetitif dan bisa menjadikan pemimpin pasar gitu, bisa dikatakan menjadi sebuah pemimpin pasar. Jadi meskipun perusahaan itu masih mementingkan mutunya, akan tetapi ya apabila perusahaan itu tidak memperhatikan selera konsumen, maka itu akan menyebabkan yang namanya produk itu akan tidak diminati nantinya. Bahkan konsumennya pun bisa lari atau bisa beralih pada produk lain ya. Jadi sehingga penjualannya pun otomatis akan bisa turun drastis ya. Jadi dia harus bisa mempertahankan yang namanya untuk inovasi produknya. Jadi dengan pemahaman terhadap perilaku konsumen itu juga tidak akan lepas dari yang namanya minat pembeli. Karena memang minat pembeli karena akan merupakan salah satu tahap yang memang pada dasarnya ya subjek ya sebelum mengambil sebuah keputusan untuk membeli ya. Jadi salah satu perilaku dari konsumen ya tak lepas dari minat pembelinya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk video kita kali ini. Kita next video selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.